Halo semua, balik lagi dengan Kuklis Hobi. Di video kali ini kita akan melakukan figur periode run up episode yang ke-42 untuk figur yang periode di announce di bulan April 2023 week 3 dan 4. Ini adalah list dari figur-figur yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Dan untuk figur yang nggak saya bahas tapi mungkin menarik buat kalian, ini adalah listnya dan saya akan feature di akhir video. Jadi tonton sampai habis ya. Kita akan lihat figur pertama yang akan saya bahas. Dari one of my favorite series, Berserk, kita akan lihat dua figur Esa Figures, Guts Berserker Armor dan Griffith Half of Light. Di sini dua-duanya overall look menurut saya sudah kelihatan bagus. Kalian bisa lihat di tangan kiri Gutsnya, menurut saya sudah sesuai. Of course, jika kalian sudah tahu Berserk, di sini pedangnya juga kelihatan bagus. Overall Gutsnya juga bagus dan armornya juga kelihatan bagus. Dari sisi penampilan dan parts, menurut saya untuk Gutsnya menurut saya sudah kelihatan bagus ya. Griffith di sini juga bagus, tapi ada yang berbeda. Dia ada kudanya. Di sini armor juga sudah kelihatan bagus. Overall look juga sudah bagus. Untuk yang Griffith harganya sedikit lebih di atas Guts karena dapat kudanya. Jadi I think it's just justifiable dan dua-duanya sudah kelihatan keren ya. Dari anime yang lagi broadcasting sekarang, Hell's Paradise Jigoku Raku, dua Esa figur Gabimaru dan Yamada Asaemon Sagiri. Gabimaru ya di sini menurut saya overall looknya sudah kelihatan bagus ya. Di sini dia dapat partnya, dapat pedang yang mungkin agak kurang, mungkin bisa kasih satu atau dua fire effect part karena menurut saya sesuai dengan skill yang dia yang kita lihat so far di anime. Tapi di sini nggak dapat ya. Untuk si Sagiri menurut saya this is what we've seen over so far in the anime dan di sini sudah kelihatan bagus. Di sini overall look bagus dan dia dapat face part yang ini. Menurut saya face part yang ini lumayan lucu ya. Overall, dua-dua figur ini menurut saya sudah kelihatan bagus ya. Dari Spider-Man No Way Home, kita lihat Esa Figures Green Goblin. Di sini menurut saya this is a very interesting looking figure. Bukan cuman karena kelihatan overall bagus, tapi secara detail dari armornya, glidernya, dan dari face sculptingnya overall semua bagus. Mudah-mudahan di sini Willem Dafoe bakal seperti ini pas rilis karena kemarin yang Andrew Garfield akhirnya dihilangkan yang face sculptingnya karena masalah karakter likeness. Di sini mudah-mudahan they stick with it karena di sini Willem Dafoe-nya sudah kelihatan bagus banget. Overall, this is quite a good figure, tapi mungkin harganya di sini dia agak lebih mahal sedikit, mungkin karena detail dari sculptingnya dan juga dapat glidernya ya. Dari One Piece kita lihat figur Zero Extra Battle Kaido the King of the Beast Twin Dragons. Di sini dapat satu Kaido figure dan dapat satu mini Luffy figure. Tapi menurut saya Luffy ini hanya pemanis saja. Main attraction di sini of course adalah si Kaido. Di sini Kaido sudah kelihatan bagus, tinggi, lumayan tinggi, dia sekitar 30 cm. Dan kalian bisa lihat di sini untuk Kaido-nya sudah kelihatan mirip dengan yang kita lihat so far di manga dan animenya. Di sini overall color dan overall sculpting menurut saya sudah bagus. Luffy kalian bisa lihat detail sculptingnya agak kurang dan kelihatan kurang bagus. Jadi seperti saya bilang tadi, the main attraction of this figure adalah si Kaido-nya ya. Dari one of my favorite gaming itu si Phoenix Wright, kita lihat Nendoroid Mayave dan Apollo Justice. Setelah saya pernah unboxing dan review Phoenix Wright dan si Edgeworth, kita lihat asistennya Phoenix, si Mayave, dia menarik. Dapat victory paper ini dan dia juga dapat witness stand dan dia ada illustration sheet detection center. Ini dari yang menjadi pembeda di antara figur-figur lainnya dari series ini karena menurut saya dari Ace Attorney series semuanya lumayan mirip-mirip partsnya. Seperti kalian bisa lihat di sini Apollo juga mirip dengan Phoenix Wright dan Edgeworth, dapat text plate, dapat dash. Mayave lumayan pembeda. Di sini dua-duanya menarik, tapi menurut saya lebih menarik si Nendoroid Mayave ya. Lalu dari Demon Slayer kita dapat entry lagi untuk Nendoroid figurnya, yaitu si Akaza. Kali ini kita akan dapat Nendoroid dari si upper rank Demon ini dan overall menurut saya sudah kelihatan bagus Akaza di sini. Di sini dia dapat sheet, ada efek sheetnya dan ada beberapa efek partnya. Jadi overall mungkin secara extra parts yang dapat sudah lumayan. Dan di sini face part yang didapat juga lumayan bervariasi dan overall figurnya sendiri untuk Akaza-nya sudah kelihatan bagus dan mirip juga dengan yang kita lihat di anime. Overall, I think this is quite a good looking figure dan dapat beberapa face part juga, jadi lumayan menarik ya. Yang terakhir, dari game Dead Space
kita akan lihat power period-nya si Isaac Clarke. Saya nggak mainnya remake-nya, tapi Dead Space yang original saya main, dan itu lumayan, bukan lumayan, bisa dibilang serem banget, tapi somehow saya bisa tamatin, and it's one of a game that I really enjoy. Di sini kita lihat untuk si Isaac Clarke, di sini dapat senjata juga, dan dia ada saya nggak tahu nih suitnya sudah di-upgrade atau belum, atau mungkin defaultnya saya kurang ingat, tapi overall suitnya dia kelihatan bagus di sini. Kalian bisa lihat dia seperti ada efek lampunya nyala, dan di belakang juga ya seperti untuk health point-nya dia. Overall I think this is quite a good looking power period figure. Oke, sampai sini aja untuk figure periodic roundup kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figure yang saya bahas? Mana yang menarik buat kalian, dan mana yang kalian sudah pre-order? Let me know down in the comment ya. Dari figure-figure yang saya bahas, mungkin yang menjadi favorit saya adalah Guts dan Griffith. Tapi karena kelalaian saya waktu itu telat sedikit pre-order dari Ami-Ami, dan akhirnya saya kelewatan, saya nggak bisa pre-order dari Ami-Ami. Jadi saya end up pre-order dari toko lokal di Indonesia, dan akhirnya di ship by sea, jadi mungkin akan datang lebih lama dari biasanya saya beli dari Ami-Ami. Tapi saya sudah pre-order, jadi ditunggu aja ya. Lalu mungkin yang menarik juga adalah si Green Goblin. Seperti saya bilang tadi, mudah-mudahan face sculpting si Willem Dafoe bakal tetap bertahan sampai rilis, jangan kayak Andrew Garfield, karena menurut saya sudah kelihatan bagus ya Willem Dafoe-nya. Mungkin harganya agak sedikit lebih mahal, tapi dengan detail yang dapat dari figurnya dan dapat glidernya, I don't know is worth the price or not, tapi I think it's justifiable mengapa mereka nge-charge harga lebih tinggi. Jadi jika kalian fans berat dari Spider-Man series, mungkin kalian boleh consider pre-ordering si Green Goblin ya. Di luar itu mungkin masih banyak figur-figur lagi yang menarik buat kalian, tapi nggak saya bahas. Seperti saya bilang di awal, saya akan taruh figur-figur tersebut habis ini. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Untuk next videonya, saya akan unboxing dan review untuk Figma dari Jujutsu Kaisen, yaitu Figma Nobara Kugisaki. Ditunggu untuk next videonya ya. Jika kalian mau support saya, please consider to like and share video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.